Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini, kabar Mas semua? Oke, selamat datang di podcast Mas FM ya. Edisi Kamis 7 Agustus 2025 ya. Dengan narasumber kita ada eh, yang cantik-cantik nih ya, sama ganteng-ganteng ya, dari Putri Madina. Putri Madina ya. Ya, Putra Putri Madinah ya. Dengan tema kita peran pemuda dalam pembangunan daerah. Oke, di episode kali ini kita akan membahas peran krusial ya, peran krusial pemuda dalam pembangunan daerah, khususnya daerah-daerah masing-masingnya memiliki potensi luar biasa yang perlu digali dan dikembangkan. Pemuda sebagai agen perubahan yang dinamis dan inovatif memegang kunci untuk mewujudkan potensi tersebut. Oke, kita akan mengupas berbagai kontribusi pemuda, mulai dari ekonomi hingga pelestarian adat budaya atau pariwisata gitu ya. Jadi mari kita mulai ya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Mulai dari siapa nih? Ya, tentunya dari sebelah dekat Bapak duluan ya kan. Ya, ya. Kepada putranya dulu kita kenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rangga-Nito, biasa dipanggil Rangga atau Nito. Saya mendapatkan gelar sebagai Putra Pariwisata Mandailing Natal 2025 dan Duta Kopi serta runner-up 2 di Sumatera Utara. Oke, terima kasih kepada Putra Mandailing Natal. Selanjutnya saya sendiri memperkenalkan diri di sini. Kita boleh sapa-sapa dulu nih kepada Putra Putri Mandailing Natal kan. Halo, selamat Putra Putri Mandailing Natal. Kita itu dari Yayasan Putra Putri Mandailing Natal dan saya sendiri itu nama saya Nur Aslia. Saya sebagai Putri Kabupaten Mandailing Natal di tahun 2022 dan pada tahun 2023 saya ke tingkat nasional mendapatkan gelar sebagai Putri Wisata Kuliner Indonesia. Dan sekarang itu aku sebagai pengurus Yayasan Putra Putri Mandailing Natal. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya kasih ke yang di samping saya ini yang kakak tercantik juga di Mandailing Natal ini ya. Oke, terima kasih Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafris dari SMA Negeri 2 Plus Panyabungan. Halo Sobat SMA Negeri 2 Plus Panyabungan. Jadi perkenalkan saya Zafris mendapat gelar di tahun 2025 sebagai Putri dan Putri Mandailing Natal 2025. Dan saat ini mendapat gelar juga sebagai Putri Wisata Sumatera Utara 2025 yang akan melanjutkan ke tingkat nasional di bulan September nanti. Salam semuanya, terima kasih. Ya. Itu yang cantik lagi tuh. Siapa namanya ya? Silakan. Halo semuanya, saya Datika Awanda, Putri Pariwisata 2025 dan Duta Kopi Sumatera Utara. Hai, salam kenal. Halo Dea. Oke. Jadi kita akan melakukan podcast di Mas 101 FM. Ya. Oke. Jadi ini kita ngobrol santai aja ya, jangan tegang nih. Oke Pak. Oke. Kita masuk dalam sesi pertanyaan dulu ya. Jadi siapa ini ya? Pasti Pak. Dari dia dulu, dari dia ya. Menurut Anda, apa definisi pemuda di era sekarang? Baik, jadi definisi di era sekarang itu pemuda sangat penting untuk membentuk karakter, untuk melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan yang lain. Dan kita harus tetap menjaganya untuk bisa lebih berkontribusi dalam hal apapun, mendukung. Ya. Bisa ditambahin atau gimana? Ada yang lagi yang mau nambahin? Mungkin dengan kalian. Ya. Putri wisata kuliner kita.
Nah, jadi di sini itu peran pemuda itu ataupun pemuda itulah sangat penting sekali di negeri kita itu sendiri, Ya. terutama di kabupaten kita itu. Kenapa sangat penting sekali? Karena melalui pemuda inilah suatu daerah itu nantinya bisa membangun, bisa mengembangkan, mempromosikan daerah kita baik itu ke tingkat provinsinya, ke tingkat nasional, bahkan ke internasional. Ya. Dan pada zaman dahulu juga presiden kita itu Soekarno sendiri bilang kan, berikan saya satu pemuda dibandingkan orang tua gitu. Ya, Nah, ya, berarti ya, di ya. situ di sini itu peran pemuda sangat penting sekali buat negara kita ini. Ya, Gitu. betul. Betul Oke. sih Kak, karena juga Soekarno juga bilang berikan saya satu pemuda biar saya goncangkan seluruh dunia. Ya, ya. Siap. Oke, untuk selanjutnya ya, ada lagi nih. Sejauh mana peran pemuda bisa menentukan arah kemajuan suatu daerah? Rangga dulu. Ya, baik. Boleh diulang dari pertanyaan? Oh, ya. Oke ya. Sejauh mana peran pemuda bisa menentukan arah kemajuan suatu daerah? Sejauh mana? Ya, sejauh mana? Dengan generasi kita saat ini atau generasi Gen Z, mungkin para pemuda sudah sangat jauh berpikir secara kritis yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ya. Eh, Kita juga membawa nih kan untuk lebih Ya. maju gitu. Ya. Peran kita juga sangat penting tuh biar Indonesia ini atau Mandailing Natal ini sangat-sangat dikenal dengan wisatanya, dikenal dengan budayanya, pariwisatanya gitu. Ya. Tentunya dengan adanya sekarang itu media ya, baik dia media sosial ataupun juga melalui media cetak apa segala macam gitu kan. Dari Disitulah sosialisasi juga kan, sosialisasi Kak. ke face to face gitu. Disitulah peran pemuda itu sangat penting sekali untuk mengembangkan suatu daerah tersebut. Gitu. Peran yang lebih spesifik ada nggak? Gimana? Contohnya nih, contohnya ada juga kan sebagai Kak Lia udah Putri Kuliner Ya. Wisata 2023. Nito sebagai Duta Kopi, Ya. Dea juga sebagai Duta Kopi, Ya. dan saya juga Putri Mandailing Natal dan Putri Wisata. Nah, kita tuh membawa contoh yang baik supaya teman-teman kami atau yang di atas kami, yang di bawah kami juga mikir, oh orang kakak ini, orang abang ini bisa ya seperti ini, apakah aku mau mencobanya? Jadi kami dapat memotivasi mereka dengan udah adanya kami sekarang saat ini. Ya, Jadi kami bisa juga mencontoh teman-teman sekolah atau teman-teman di lingkungan kami. Itu Ya, contohnya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke. Bagi saya juga pemuda bukan hanya soal usia, tetapi sebagai penggerak bangsa. Makanya sekarang kebanyakan generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi emas di tahun 2045. Ya. Generasi menuju generasi emas, tidak cemas. Ya, gitu ya. Udah itu. Oke. Ada lagi? Intinya di sini itu peran pemuda sangat penting sekali untuk negara kita, terutama di kabupaten sendiri, karena melalui pemuda ini kita bisa, seperti yang saya bilang tadi, memajukan bangsa, bisa memotivasi adik-adik kita di bawah ini. Jadi sebagai pemuda kita ini semuanya harus aktif, baik dia itu aktif di lingkungan masyarakat, aktif bersosialisasi, dan juga aktif di kayak sekarang itu di Gen Z itu di promosi media sosial. Kita semua harus aktif. Ya. Jangan kita vakum di rumah aja ataupun juga melakukan hal-hal negatif. Bagus kita tergabung aja di sini, nggak masalah juga, karena kita di Yayasan Pura Putri Madinah ini tentunya yang di sini itu kebanyakan masih muda-mudi, kecuali orang ibu pembinanya mungkin yang sudah senior lah ya kan Bu ya. Nah jadi harapan kami ke depannya juga pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ataupun yang berdarah Mandailing lah bisa bergabung bersama kita semua, tentunya di Pura Putri Mandailing Natal, bisa terus mengembangkan media juga di sini seperti Bas FM ini bisa terus berkolaborasi gitu ya. Kira-kira. Oke, untuk selanjutnya ya, ini bisa kok kita sambil minum biar biar gak tegang kali ya, santai aja bicaranya. Iya. Ya, ini untuk anda ya. Iya. Menurut anda ini, apakah saat ini pemuda sudah cukup dilibatkan dalam pembangunan daerah? Gimana? Dari mana dulu? Udah cukup mengembangkan nggak? Ya. Menurut saya sudah cukup. Sudah cukup. Dengan
menciptakan event-event tentang melestarikan kebudayaan Ya. dan Atau seperti kayak kemarin ya Iya. kan anak gemar bermain, anak benar tanpa bermain, gadget gitu. forum anak Iya. tanpa gadget gitu. Oke. Dengan event-event kayak tari-tarian daerah dan alat musik tradisional juga. Permainan anak-anak. Ya. Tentunya kami itu sebagai pemuda-pemudi itu sangat ingin sekali ya butuh support penuh dari baik itu dari pemerintahan kita sendiri, tentunya Ya. pemerintah Kabupaten Manding Natal terus disupport, dan juga baik itu pihak dari swasta seperti media seperti Mas FM ini, kita terus bisa berkolaborasi saling membantu untuk memajukan pemuda-pemudi ataupun juga generasi kita yang di bawah kita ini. Kami sangat butuh sekali dukungan dari semua pihak gitu, Ya. dari masyarakat pun dari semuanya, kita saling merangkul di sini. Oke. Rangga, Saya silakan. juga sudah mendukung karena kebanyakan sekarang juga generasi muda sudah menggunakan gadget ya. Gadget itu digunakan juga untuk mempromosikan pembangunan daerah seperti wisata-wisata. Contohnya kemarin kan ada event anak itu tanpa gadget ya. banyak juga dokumentasi juga sudah masuk ke dalam berita-berita wahana Tapsel ya. Jadi Iya. kita juga selalu memposting apa itu yang kebaikan. Selalu jangan memposting yang tidak kebaikan gitu. Saja ya. Oke. Jadi untuk segmen berikutnya kita masuk ke seputar peran nyata ini, peran nyata pemuda ya. Oke. Bagaimana pemuda bisa menjadi agen perubahan di tengah tantangan sosial dan ekonomi. Mulai dari siapa dulu ya? Boleh. Silakan. Jadi menurut saya nih bisa juga kita mengikuti genre atau generasi berencana. Ya. PR, penyuluhan remaja, atau juga menjadi duta pencegahan stunting, yang dimana mereka atau forum-forum tersebut bisa membawa anak-anak, pemuda, remaja ke jalan yang lebih baik. Contohnya seperti genre, yang dimana genre itu melakukan penindakan tidak boleh 3 hal, yaitu seks pranikah, pernikahan dini, dan narkotika, yang dimana maraknya Mandailing Natal ini dengan narkoba. Nah, jadi dengan saya juga sudah mengikutinya dalam forum genre tersebut. Nah, jadi peran kepentingan di sini adalah selalu mengikuti walaupun itu sosialisasi, mengikuti tindakannya juga boleh untuk seluruh Mandailing. Gimana yang lain? Masih ada? Ditambahkan lagi siapa? Kak Dea, ada yang dari tambahkan? Cukup ya. Ya. Untuk selanjutnya ya, apakah pendidikan formal cukup membekali pemuda untuk berkontribusi untuk daerah ini? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sen sendiri. Ya. Apakah hanya pendidikan formal? Sebenarnya pendidikan formal itu ya cukup, tapi alangkah baiknya kalau kita ditambahi dengan pendidikan non formal seperti kita Yayasan Putri Madinah Ikat, sebenarnya kita itu berbentuk yayasan tapi dia itu masih di non formal gitu ya kan. Karena kalau kita cuma di lingkungan formal itu tentunya yang kita temui nanti sosialisasi kita bersama kawan-kawan yang di situ saja, yang di sekitar kita saja. Akan tetapi kalau kita itu ada pendidikan non formal ataupun juga organisasi-organisasi yang lain, bukan hanya Yayasan Putri Madinah, karena di kabupaten ini sendiri ada penambahan wawasan, ada perkawanan kolaborasi, bisa berkolaborasi seperti yang saya bilang tadi, kita bisa mengenal banyak orang ataupun juga banyak jaringan lah, misalkan ke pemerintahan mau ke pihak swasta gitu. Kalau cuma di sekolah itu kayaknya cuma itu aja gitu. Iya, gitu ya. Jadi alangkah baiknya pemuda-pemudi kita yang ada di Mandailing Natal ini boleh juga berkontribusi baik itu ke organisasi ataupun juga ke yayasan juga boleh gitu. Menunjukkan potensinya itu apa-apa aja nih kan Kak. Iya, betul. Juga kalau misalnya kita mempunyai keterampilan, kita juga bisa berkontribusi kepada putra-putri Madinah. Iya. Bisa menyampaikan bakat-bakat yang kita punyai dan berani keluar dari zona nyaman. Ya. Nah, ya. Ada lagi? Oke.
Ini agak kritis ini. Wow. Oke. Alhamdulillah ya, kita terima semua tantangan ya. Boleh, boleh. Nanti kan bersama-sama menjawabnya gitu. Oke, apa yang membuat sebagian pemuda ya, sebagian tapi ya, apa yang membuat sebagian pemuda apatis terhadap isu-isu daerah? Nah, oke, silakan. Maksudnya itu untuk mencontoh budaya-budaya daerah lain gitu. Enggak, Isu yang itu isu kayak ada isu-isu yang yang berkembang itu ya kan, sebagian kan kalau kita itu sebagai pemuda-pemuda daerah, kita tuh gak usah peduli gitu. Kalau nanti sih bilangnya, ngapain lah kalian ikut-ikut yang kayak gitu, apa ke depannya? Ya kan yang tentunya ke depannya itu kan kita itu berharap yang terbaik, baik itu dari sang pencipta sendiri. Iya. Kita itu berharap ke depannya apa, pokoknya kita itu dalam sebuah kegiatan itu kita ikhlas. Dimana keikhlasan kita itu nantinya bakal datang sendiri bantuan atau apa segala macam, intinya kedepannya itu kita laksanakan dengan betul-betul giat gitu. Pokoknya kan kalau ada nih diri kita kalau udah sungguh-sungguh bakalan kita lakukan itu kesungguhan tersebut. Nah jadi menunjukkan bahwa kita yang nggak peduli itu hiraukan aja pemikiran yang nggak mempedulikan tersebut. Nah jadi kalau kita udah meneguhkan dalam hati aku harus jadi ini, aku harus jadi itu. Jadi dalam hati sugesti dalam diri kita itu bakalan tumbuh. Aku bakalan jadi ini kok. Kenapa harus aku mendengarkan perihal yang tidak harus kudengarkan gitu. jadi kan gini ya, itu Lia ya, Ya. nah itu Lia. Nah untuk mengajak pemuda yang lain biar bisa seperti Lia gimana caranya? Ada cara tersendiri atau gimana? Kalau untuk mengajak kawan-kawan yang lain itu kita melalui pembuktian gitu. Pembuktiannya itu yang bagaimana? Misalkan kita itu membuat suatu kegiatan ataupun juga melalui event gitu. Siapa tahu dari situ kawan-kawan kita yang lain tertarik ataupun juga kita sosialisasi, promosi ke media sosial. Dan melalui itu nanti bisa aja, aku gimana ya biar bisa seperti kakak itu. Kakak itu kayaknya itu dia santai aja, tapi apa yang kita inginkan bisa tercapai itu. Karena kita di sini tuh nggak mendengar dari yang lain. Kalau yang lain itu kan ada yang bilang, ada yang bilang bela gitu, kamu nggak cocok seperti ini, kamu cocok seperti ini. Banyak sekali itu isu di lingkungan masyarakat kita ya kan. Itu semuanya memang sih kita pertimbangkan. Mana yang bagus, kita laksanakan. Mana yang sesuai yang kita inginkan, ya udah seperti yang di Aziza bilang tadi, kita itu nggak usah bangga sama diri sendiri. Iya, harus percaya diri, itulah intinya kira-kira Pak gitu. Kalau kita mengikuti apa perkataan orang lain tersebut, kita bakalan terjerumus gitu. Makanya kita tuh harus memperkuat diri kita supaya bisa apa yang diajak Kak Lia atau apa di dalamnya PPM gitu. Biar bisa kita mensosialisasi yang belum dapat motivasi tersebut. Oke. Ada lagi? Rangga? Ada? Kalau menurut saya sih ya jadi diri sendiri aja, just be yourself. And kenapa harus peduli dengan omongan orang lain? Kita kan udah ada diri sendiri, ngapain kita butuh orang lain untuk mempercayakan kalau diri kita tuh mampu. Ya harus percaya diri lah intinya. Let it flow, let the life flow and be the success you can achieve. Maybe that's what I can. Ya, jangan pernah menyerah juga karena pasti ada jalannya dari yang Maha Kuasa. Tidak mungkin kita dikasih cobaan yang kita tidak mampu melewatinya. Ada mau ditambah nih? Ada lagi? Oke, sekian. Sekian. Ya. Ini kadang kan yang kita yang berkolaborasi ini tantangannya ada ya. Jadi hambatan-hambatan atau tantangan ya yang kalian rasakan atau kalian udah alami bisa diceritakan apakah ada gitu? Oke, kalau ya kalau hambatan tantangan itu tentunya itu banyak sekali. Ya. Karena kita sama masyarakat ataupun juga kawan sendiri lah. Iya. Bisa jadi orang tua kita di rumah berbeda pendapat. Nah, dari tantangan itu seperti yang saya bilang tadi itu tergantung diri kita sendiri. Kedepannya kita seperti apa? Karena yang menentukan kita itu bukan dia, bukan masyarakat, bukan pemerintah, tapi diri kita sendiri. Iya. Jadi tantangan-tantangan yang tadi itu ataupun yang tidak satu pemikiran, kita tetap mengapakan ide orang itu bisa berpikir positif,
kita bisa pertimbangkan pendapat dari si A ataupun juga si B ini, ya, tapi kita di situ bisa mengambil suatu keputusan ke depannya bagaimana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi tantangan tersebut tadi tetap kita hadapi, jangan sampai kita gara-gara tantangan itu bisa buat masalah di hidup kita, karena di hidup ini harus bawa enjoy aja gitu kan, Iya, iya, harus iya. luas, gak harus beban semuanya harus tegang di hidup ini gitu. Nah, betul sekali nih Kak Lia. Sesuai pengalaman dia juga selama karantina semalam itu penuh-penuh dengan perjuangan. Tapi sedihnya, ada iya, ada bahagianya. sedihnya, ada bahagianya. Tapi di balik itu semua Ada kita yang mau ada digapai. hal yang harus kita gapai dan kita dapatkan. Seperti sekarang, saya mendapatkan gelar Duta Kopi Sumatera Utara 2025. Jadi di masa karantina itu kita memang harus benar-benar percaya pada diri sendiri, Kuatin mental, kuat ya kan? mental, dan tidak harus mendengarkan kata-kata orang lain, Disiplin teman-teman. juga, ya kan? Disiplin. Jadi kita harus bisa Memperkuat diri memperkuat kita, diri kita. motivasi kita. Gitu. Iya, iya. Jadi udah lagi nanti itu ya biar kita sambung nih pertanyaan. Iya. Makin Seru ini ya. makin apa ini pertanyaannya nih, tapi nggak boleh tegang ya, Udah kayak santai aja. sensasinya udah panas gitu ya kan. Iya, 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 iya. Jadi kan putra putri Madinah ini kan udah dapat gelar istilahnya ya. Iya. Ya, jadi bagaimana ya seharusnya pemerintah daerah khususnya Pemda ya membuka ruang partisipasi pemuda selain kalian ini. Bagaimana menurut kalian itu yang seharusnya pemerintah daerah lakukan untuk partisipasi pemuda ya? Kalau harapan kami ke depannya sebagai Putra Putri Mandailing Natal ataupun juga pemuda-pemudi perwakilan Kabupaten Mandailing Natal, harapan kita itu ke depannya itu pemerintah itu lebih memperhatikan lagi. Ya. Terus nantinya pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal juga bisa terus berkontribusi untuk daerah kita sendiri, seperti kostum-kostum yang ada di Mandailing Natal itu kita bisa sosialisasikan atau juga promosikan, sehingga nantinya melalui promosi ini kita dikenal orang, baik itu di luar negeri ataupun juga di negeri kita sendiri. Iya, iya. Lagi? Nah, pasti juga pemerintah harus mendukung kan, Iya. karena semua orang itu, semua anak, semua pemuda pasti ada potensi mereka sendiri, walaupun berbeda-beda. Makanya setiap memang harus pendidikan. Yang pertama itu adalah keluarga. Nah, yang mendukungnya itu adalah sekolah. Nah, yang dimana pemerintah ataupun yang mendukung YPPM tersebut juga harus berkontribusi, harus selalu mendukung. Karena dengan apa yang udah dikolaborasi atau yang udah ditampilkan oleh YPPM pasti akan membanggakan oleh Mandailing kan. Nah, Iya. jadi dari gelar yang udah didapat dari Mandailing pergi ke nasional atau pergi pun ke provinsi, jadi mendapatkan nih, oh ternyata Mandailing Natal itu gitu. Nah, kalau tidak ada kontribusi dari yang lain, pemerintah yang lain, pasti kita nggak tahu kan gimana jadinya kita gitu. Pasti harus ada gitu. Ya. Jadi untuk saat ini pemerintah sangat mendukung. Dukung ya. Ya, mendukung kali. Jadi harapan kedepannya itu pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atau juga pihak swasta itu bisa lebih mendukung kita lagi. Iya, iya. Bisa lebih, kalau bisa ngasih sponsor lah untuk Putra Putri Mandailing Natal biar terus bisa berkembang, ataupun juga lebih diperhatikan lagi. Kira-kira. Oke, kita kembali lagi ke podcast ya, podcast dengan Putra Putri Madinah. Oke, masih semangat kan? Wah, Asik. sekali ini ya kan. Ini udah 2:30. Apa? Udah makan belum nih? Udah. Sudah Pak. Ya, Oke. Kita kembali ke pertanyaan gagasan dan solusi ya. Apa ide atau inovasi yang bisa dilakukan pemuda untuk membantu memajukan daerah, misalnya nih ya, misalnya di bidang UMKM
di bidang pariwisata, di bidang budaya atau yang lainnya? Gimana? Dari mana dulu? Serangga dulu ini. Jarang kayaknya megang mic. Silakan. Baik, berarti pertanyaannya menanyakan program ya, Ide inovasi yang ide bisa. atau inovasi. Iya, yang dilakukan pemuda ya. Baik. Banyak pemuda hari ini kehilangan koneksi, banyak akar budayanya yang hilang atau tidak terlalu fokus karena mungkin dampak globalisasi, Iya. ya kan? Maka dari situ saya ingin membuat program hashtag balik ke akar untuk mengenal, merasakan, dan mempromosikan kearifan lokal dan budaya yang ada di setiap daerah, ya kan? Iya. Inovasinya nggak cuma soal promosi wisata, tapi juga tentang ruang-ruang publik seperti menghidupkan kembali pasar-pasar, taman, event budaya berbasis tradisional, adat, dan edukasi pariwisata di setiap sekolah-sekolah. Nah, menurut saya pariwisata yang berkelanjutan itu bukan hanya soal menarik para wisatawan, tapi juga memperdayakan masyarakat lokal seperti UMKM dan UMKM dan juga masyarakat. dan warga sekitar. Iya. Oke, seperti saya sendiri itu sebagai Putri Wisata Kuliner Indonesia, ide yang saya terapkan itu adalah bagaimana caranya untuk mempromosikan wisata-wisata terutama di bidang kulinernya ya. Iya. Kalau kita di Mandailing Natal ini tentunya banyak juga loh kuliner kita. Nggak kalah saya kok dari tetangga sebelah ya, provinsi sebelah ya. Iya. Bagaimana caranya biar kuliner kita ini yang terdepankan, jangan hanya masyarakat atau wisatawan yang berdatangan ke Kabupaten Mandailing Natal itu membeli ataupun juga diekspor dari sana. Harusnya kita itu mengimpor kuliner kita dari Mandailing Natal itu ke provinsi ataupun juga ke tetangga sebelah gitu. Yeah. Jadi sebagai Putri Wisata Kuliner Indonesia, saya di situ membantu mempromosikan wisata kuliner yang ada di Mandailing Natal, khususnya di daerah saya sendiri. Alhamdulillah juga sudah dinobatkan sebagai desa wisata kuliner di Kabupaten Mandailing Natal ini oleh pemerintahan kita sendiri dari Dinas Pariwisata. Terus ide selanjutnya itu seperti yang Adek bilang tadi di bidang UMKM. Karena di bidang UMKM itu banyak sekali, bukan hanya di wisatanya ya. Bisa saja itu di kerajinan tangan. Kak saya itu pergi ke sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, pernah juga waktu itu ke kecamatan Panjabungan Barat, pada situ juga. Karena di sana itu ada juga pengrajin kayak anyaman gitu. Iya. Bisa juga kita promosikan. Waktu itu saya itu bisa membawa promosi kayak piring lidi gitu. Itu sudah saya promosikan juga ke tingkat nasional waktu itu, dan juga pas sosialisasi dulu di Panjabungan Barat itu saya ataupun juga tim saya dari Pura Putri Madinah di situ bisa mengembangkan penghasilan ataupun juga potensi yang ada di desa itu. Termasuklah Panjabungan Barat itu kan potensi desanya itu kan penghasil pepaya. Nah dari situ itu kita sosialisasikan bahwasanya pepaya itu bisa berbagai produk kita olah dari situ seperti keripik. Dari situ kan UMKM ataupun juga kerajinan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini bisa kita bantu mempromosikannya ataupun juga kita sosialisasikan ke desa-desanya sendiri gitu. Ada lagi? Oke. Gitu ya. Cukup. Oke, cukup Pak ya. Oke. Nah ini seandainya berandai-andai dulu kita ya. Tapi berandai-andai ini enak sekali. Tapi gitu. berandainya ini sangat bisa menyenangkan hidup, pikirannya kan. Ya, oke, seandainya ya. Seandainya Anda ini nanti jadi pemimpin daerah atau bupati atau wakil bupati gitu ya. Apa program prioritas untuk pemuda? Wah, ini siapa dulu nih? Atau saya terus nih tadi ya? Siapa ini? Boleh kakak dulu. Oke. Kalau misalkan kedepannya itu saya terpilih sebagai bupati Mandailing Natal ya. Amin. Siapa tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya kan Pak. Karena saya itu sudah lihat situasi di lingkungan kita sendiri melalui Pura Putri Mandailing Natal ini, saya itu lebih memperhatikan ke masyarakat dulu. Kenapa harus ke masyarakat atau juga ke pemuda-pemudinya? Karena melalui masyarakat inilah kita bisa saling bergandengan, saling tolong-menolong untuk mengembangkan ataupun juga memajukan suatu daerah, terutama di pemudanya tadi. Kalau kita majukan pemudanya ataupun juga kita bantu seperti Pura Putri Mandailing Natal ini,
apa salahnya sih nanti kalau saya itu bupati saya berikan anggaran kepada putra putri Mandang Natal ini? Iya. Kenapa saya berikan anggaran? Iya. Karena orang ini tentunya kan Memberi nama. mempromosikan Mandailing Natal itu baik ke kancah provinsi, ke kancah nasional, ke tingkat Iya. provinsi maaf ya, Iya, iya. ke tingkat provinsi, kancah nasional bahkan internasional. Itu sebagian putri itu masih biaya sendiri. Saya mirisnya di situ, saya sedih kadang. Kenapa ya pemerintahan kita ini membantu sih membantu, tapi bagi saya itu masih kurang. Masih kurang ya. Iya, kayak adik kita kemarin si Dea sama si Ranggai dari provinsi itu biaya sendiri. Dia sendiri ya. Mungkin katanya sih ada efisiensi anggaran. Iya. Tapi apa salahnya anggaran itu sebagian dikasihkan kepada pemuda-pemudi daerah. Kami di situ itu bukan hanya untuk kayak yang ada yang negatif ya, berlenggak-lenggok kecantikan, enggak. Kalau kami di situ betul-betul ingin memajukan daerah kami sendiri, Iya, iya. ingin mempromosikan, memperkenalkan daerah kami. Kalau bukan kami siapa lagi gitu? Iya, iya. Nggak mungkin lagi kita harapkan orang tua kita di rumah ataupun yang di sekitar kita. Tentunya kita harapkan itu generasi selanjutnya, bukan cuma saya doang gitu, bukan cuma kawan kami ini. Berikutnya itu Pinomat lah dikasih kayak ongkos lah Pinomatnya ya kan Iya, Pak, iya. ataupun Iya, juga iya. kostumnya dikasih gitu. Jangan hanya dibilang efisiensi anggaran. Anggaran itu kan efisiensinya itu bukan seluruhnya. Yang penting Heeh. ada uang makan. Ada nggak Aduh, kalau orang ini Pak uang makan? belum. Aduh, gimana itu? Iya. Kalau Tapi mudah-mudahan dari sini ke depannya itu bisa Iya, saling iya. membantu, bekerja sama baik itu ke tingkat nasional, termasuklah adik saya yang di samping ini. Dia mau ke tingkat nasional. Bagaimana kira-kira Kak persiapan Kakak ke tingkat nasional? Nah, untuk persiapan saya untuk ke tingkat nasional, biayanya masih biaya sendiri dari orang tua dan juga dari menabung sendiri. Nah, jadi ada juga dari YPPM. Nah, jadi harapan saya pemerintah juga bisa dapat berkontribusi, bisa dapat membantu, mendukung saya Azafris yang ingin berangkat ke nasional dengan ajang Putra Putri Wisata Indonesia. Karena yang kita bawakan ini kan bukan hanya nama pribadi nih Pak, Iya, tapi iya. kan udah sekelas provinsi lagi Iya, daerah ya kan daerah, kita nama bilang. daerah. Kalau tadi ke pribadi gitu, ya tentunya orang tua kita dong yang Iya, disusahkan. Tapi ini kan kita bawa nama daerah, Iya. kita perwakilan gitu. Tentunya kami sangat butuh sekali support dari para pemimpin kita, pemerintahan kita, terutamanya dari Dinas Kepemudaan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, terutama Pak Bupati. Iya, iya, Tolong iya. ya Pak Bupati Kabupaten Mandailing Natal itu perhatikan kami, support kami ke depannya karena kami di sini juga ingin sekali membanggakan daerah kita. Ya, mudah-mudahan Pak Bupati sama Bu Wakil nonton ya. Iya, Di TikTok amin. kita ya. Ya, ya. Ada lagi Rangga? Boleh. Iya. Baik. Dari pengalaman saya ke provinsi ya, Iya. emang kami tuh butuh aksi nyata dari pemerintah daerah maupun bupati ya kan, karena sangat miris hingga dukungan dan support mental saja tidak ada, dan itu bukannya itu sebagai bare minimum ya untuk mensupport para pemuda untuk berkarya ya kan. Kami juga tidak terlalu kami juga Apa? Mungkin kita juga tidak terlalu hanya ingin membanggakan diri sendiri lah. Kita Iya. kan Tapi juga membanggakan daerah daerah kita. kita semua yang ada di sini. Nggak boleh warisannya tertinggal gitu, harus kita majukan. Ya. Iya. Karena seperti sebelum-sebelumnya itu Mandailing Natal sih memang dikenal orang. Tapi kalau saya udah pengalaman pribadi nih Pak ya, saya udah ke tingkat nasional, orang itu sebelumnya yang tahu itu Danau Toba. Danau Toba itu apa? Kabupaten Samosir ya kan? Iya, iya. Ataupun yang paling tahu orang itu Tapanuli Selatan lah. Kalau tapi terus saya bilang Mandailing Natal, oh ada rupanya ada Kabupaten Mandailing Natal. Tentunya. Nah dari situlah saya termotivasi, oh rupanya belum selama ini belum semua orang ya mengenal Mandailing Natal, tapi alhamdulillah kita bantu promosikan, orang pada tahu semua. Siapa tahu ya ke depannya bisa membantu mengembangkan Mandailing Natal sampai ke internasional sana, dunia sana, baik itu dari pariwisatanya ataupun juga UMKM-nya nanti bisa kita bantu promosikan. Iya, iya. Ya, nanti kalau ada pertukaran pemuda juga boleh pilih kita ya dari Putra Putri Mandailing Natal. Amin. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin yang untuk pertanyaan yang tadi si Dea? Dia dulu. Ada? Silakan. Ya, kalau dari saya memang harus butuh support dan harus gratis karena
di zaman sekarang kepemudaan itu sangat berperan dalam membentuk karakter supaya bisa lebih membanggakan suatu daerah kita, kebudayaan kita, dan tidak menghilangkan adat-adat yang ada di Mandailing Natal Ya. dan tidak menyerah gitu, tidak menyerah pada zaman sekarang ini. Lagi banyak godaannya. Ya, banyak godakan, banyak. Iya. daerah. Ya, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana ya komunitas seperti PPM tadi ya, PPM ya, atau organisasi yang lain bisa bersinergi dengan pemerintahan. Salah satunya apa itu contohnya? Ya, bisa bersinergi. Ini kan belum bisa, baru sebatas. Iya, Iya kan? Iya kan. Ya. Bagaimana harapan kalian itu untuk pemerintah daerah supaya bisa bersinergi gitu? Siapa dulu? Siapa? Enggak, oh ya. Boleh ya. Ya, Seperti yang saya lihat di sosial media yang dari mana itu ya, yang dari provinsi lain lah. ya Atau dari daerah provinsi lain yang ada sedang viral di TikTok yang seorang masih kecil ya tapi dia viral banget videonya yang gini-gini gitu kan di laut sebagai Oh, yang apa? dari Riau. Iya. Oh iya. Ya, mantan singing. Nah, itu kan viral banget ya, itu juga bisa menjadi ikon sebuah sebuah budaya sebuah daerah ya kan. Nah, menurut saya mungkin itu bisa diterapkan di Mandailing Natal. Mungkin kita bisa membuat video-video viral seperti itu, mungkin kita akan dinotis oleh para Pemda dan yang lain. Atau video tari tradisional kita kan? Iya, tari tradisional kita Kayak seperti tortor, tortor ya kan. sambilan. Kuliner juga bisa seperti desa yang ada di Bisa desa kayu Kayu Laut laut, kami ya kan. Wisata kita ya kan? Intinya harapan ke depannya itu kita dan juga pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bisa terus bersinergi ataupun juga saling mendukung untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di desa Kabupaten Mandailing Natal supaya bisa dikenal seperti yang tadi Adik bilang di Riau itu ya kan. Bagaimana caranya biar kita bisa dikenal sampai ke internasional, ke belahan Iya. dunia ini. Karena banyak juga kan Kak anak-anak yang berpunya potensi untuk ke tingkat nasional, tapi satu orang pun tidak ada mendukung atau daerah tersebut tidak ada mendukung gitu. Jadi si anak ini jatuh gitu karena tidak ada dari daerah dari dukungannya gitu. Jadi harapan kami semuanya daerah-daerah atau pemerintahan mendukung kami untuk ke tingkat nasional nanti ataupun ke internasional. Insya Allah ya ke internasional ya. Oke, Bismillah. amin. Ada lagi? Ada yang ditambahkan? Nah, Ya, oke cukup Pak ya. ya. Nah, ini apa ya? Apa pesan Anda untuk pemuda yang masih ragu? Untuk pemuda yang masih ragu ya, untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Oke. Kalau pesan saya sendiri kepada pemuda yang masih ragu itu, kenapa harus ragu? Ya. Kenapa harus menunggu? Apa lebih baik kita laksanakan sekarang? Kenapa harus kita nunggu besok ataupun juga menengok? Enggak usah harus kita tunggu dia sukses dulu, enggak usah. Kita enaknya itu barengan sukses duluan, jangan kita menunggu. Jadi harapan saya kepada pemuda-pemudi itu pola pikiran yang seperti itu. Ya, mengubah pola pikirnya yang masih takut lah atau masih jadul pemikirannya gitu kan. Jadi harapan kita itu pemuda-pemudi ini bisa langsung mencoba ataupun juga mengikuti kita bergabung semua di Yayasan Putra Putri Mandailing Natal. Karena siapa tahu ya melalui yayasan ini kita semua saling membantu, merangkul, bisa kita sukses ke depannya gitu. Sukses bersama enak ya kali ya. Yayasan apa namanya? Yayasan apa namanya? Yayasan Putra Putri Mandailing Natal. Siapa itu pimpinannya? Pembinanya itu ada Ibu Dina Syarifah Nasution, alumni Putri Madinah juga tahun 2006. Iya. Kayaknya saya kenal tuh. Mungkin sahabat dulu Pak ya. Bisa gitu. Ataupun pernah satu ajang gitu, ajang Putra Putri ikut juga. Nah, kita tetap sebagai panitia. Oh, mantap lah. Berarti senior kita nih ya, Bapak Iya. ini sama orang Ibu pembina semuanya ya. Oke, ya ada juga nih. Ini pertanyaan penutup. Semua harus dijawab ya. Eh,
jika bisa mengubah satu hal dari cara pandang pemuda terhadap daerahnya, apa yang ingin Anda ubah? Apa dulu nih? Cara pandang daerahnya. Iya. Ya, jika bisa ya, Anda mengubah satu hal dari cara pandang Anda sendiri, apa yang ingin Anda ubah di daerah Mandailing Natal? Kalau saya sendiri ya Pak ya, atau siapa dulu nih? Kalau saya sendiri itu cara pandangnya itu jangan terlalu cemburuan. Nah, itu sifat kita. Kalau kita cemburu itu saling menjatuhkan lah. Ya, Ya. yang kedua good. Ya, ya. Kan good itu terkenal sampai ada good Mandailing, terutama Manpol. Mandailing Polit. Ya. Janganlah polit ya kan, karena kita itu di sini tuh saling merangkul, mengubah pola pikir lah. Kalau zaman nenek kita mungkin good itulah, ataupun juga egois. Ya. Egois ini paling terutama loh. Kenapa saya bilang egois itu terutama? Dia hanya mementingkan dia sendiri. Jadi dia tuh nggak mementingkan kayak masyarakatnya, muda-mudinya gitu. Ini contoh ya, seorang pemimpin itu ada juga seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sendiri itu, itulah yang harus kita hilangkan. Cara keegoisan kita itu, good kita itu, ataupun Mandailing Polit kita itu. Supaya kenapa? Supaya kedepannya itu kita bisa saling bersinergi dalam membangun suatu daerah. Apa dulu, Rangga? Nah, Rangga juga boleh. Baik. Kalau saya sendiri yang harus diubah dari pemuda sekarang ialah, khususnya di Mandailing Natal, ialah perilaku dan sifatnya, ya kan? Karena kebanyakan orang-orang sini tuh mungkin pemikirannya masih tertutup dan belum bisa terbuka karena adat yang mungkin masih kental di sini ya. Adatnya masih kental yang sesuai dengan agama-agama, jadi kayak mungkin belum bisa terlalu terbuka dengan dunia luar. Itu hal yang baik, tapi kita juga harus mengambil hal-hal positif dari eranya globalisasi ini dan tidak harus tertutup. Gitu. Nah, benar juga nih Rangga, mungkin bisa juga kita mengurangi yang namanya bullying ya kan Kak. Karena bullying ini sangat berpengaruh bagi kita karena bisa merusak mental. Tidak bisa membuat kita percaya diri jika kita membuli orang itu. Kita bisa down, bisa rusak, dan jadi itu sangat berpengaruh bagi dirinya sendiri, di sekolah, di masyarakat ya. Benar sekali. Nah, jadi kalau dari diri saya sendiri itu adalah narkoba yang semakin beremaja rela ya kan. Nah, jadi di Mandailing Natal ini kita harus ikut terjerumus, jangan terjerumus ke narkoba tersebut, apalagi seks pranikah, apalagi pernikahan dini. Nah, sangat banyak nih orang-orang juga ingin menikah dini, padahal dirinya belum sukses, ingin nikah dini, padahal dia belum tahu motivasi kedepannya itu apa, bisa siap nggak dia mengandung atau enggak gitu. Jadi sikap yang seperti itu, tindakannya seperti itu di Mandailing Natal ini kedepannya harus kita hilangkan, harus dihapuskan. Nah, seperti narkoba juga kan harus kita hapuskan, jangan kita terjerumus dari situ. Nah, kalau untuk motivasi nih, jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi, tunjukkan ke seluruh dunia bahwa kamu yang terbaik. Nah, dari motivasi tersebut kita juga mendapatkan kalau ada pun pemikiran orang lain terhadap kita yang tidak sama dengan kita, atau orang yang bully kita, yang menjatuhkan kita. Nah, ingat aja motivasi kita tersebut, ingat aja tujuan hidup kita itu, cita-cita kita apa, kesuksesan untuk orang tua kita apa, ke daerah kita apa. Pasti kan banyak kan yang bakalan kita tunjukkan untuk dunia lah, untuk negara lah, atau untuk daerah lah, untuk Mandailing Natal inilah. Jadi sebagai pemuda-pemudi ya harus mendukung, harus menghilangkan sikap-sikap yang negatif dan bangkitlah untuk bersikap yang positif. Oke. Ada lagi? Sepertinya itulah dari Pura Putri Mandailing Natal di sore hari ini, ataupun juga kedepannya itu pemuda-pemuda yang lainnya yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini bisa bergabung bersama kita, bersama Yayasan Pura Putri Mandailing Natal. Oke. Kata-kata terakhir, silakan untuk Putra Putri Mandailing Natal. Oke. Kata-kata hari ini motivasi apa? Kata-kata Yuk. Apa ya?
bersinergi ke depan. Ya, ya. Oke. Maju-maju bersinergi ke depannya baru maju gitu ya. Silakan. Oke. Oke, boleh. Putra Putri Mandailing Natal Bersinergi ke depannya. Maju. Oke. Sampai jumpa semuanya. Oke. Terima kasih buat Oke. Putra Putri Mandailing Natal ya. Terima kasih juga untuk Ibu Dina, pembina PPM nih. Demikian podcast kita hari ini. Putra Putri Mandailing Natal Bersinergi ke depannya. Maju. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.